ingin mengganti bahasanya menjadi bahasa Indonesia, silahkan diklik di bagian bahasa dan pilih bahasa Indonesia supaya nggak bingung begitu Bapak Ibu. Monggo. Sudah login semua Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu apa sudah login semua? Ya, saya sudah. Oke, baik Pak Zen sudah. Sudah, Mbak. Ibu Aida sudah. Ibu Maska, bagaimana Bu? Apakah sudah login? Ibu T. Maska, bisa saya lanjutkan atau ada kesulitan Bu? Monggo kalau ada kesulitan bisa disampaikan. Ibu T. Maska, apakah ada kesulitan Bu? Atau sudah login? Ibu T. Pak Hoirul, kan sewu. Nggih. Napa? Panjenengan tasih Saya lanjutkan, ngajar nggih. nggih, Pak? Jadi, Nggih, tasih ngudal. apakah tampilan di layar Bapak Tasih Ibu ngucal guru nggih. sudah ada 5? Pelajaran Jadi yang napa nggih, pertama Pak? adalah menu Kulo agama, akidah home akhlak lho. atau beranda. Akidah akhlak. Oh, nggih. Sudah ada 5 nggih di Untuk sebelah akunnya kiri. Pak Hoirul Itu ada niki 5 tasih menu. inget napa mboten Ada kalian password-e? home atau beranda. Password-e pun tasih Kemudian inget napa ada mboten? kurikulum dan Supe tugas. kulo. Ada Akune. statistik, Nggih. ada daftar kelas, dan ada menu siswa. Emailnya Pak Sudah ada 5 nggih Hoirul, Bapak Ibu sekedap atau nggih saya masih cari 3? dulu. Sudah, Mbak. Sudah 5. Sudah 5. Nggih, Pak Zen, bagaimana Pak? Apakah sudah 5? Pak Hoirul sudah pernah Belum, Mbak. Ini mengikuti saya kok pelatihan Kuiper nggih, Sat? Napa? Kemarin munculnya. niku nggih, tahun lalu nggih. Nggih, Masih 3 pernah apa ikut. sudah 5 Pak? Di sebelah kiri itu Pak. Kelas gitu ya? Ada 5 menu Pak. Nggih, Ada beranda, ada saya kurikulum cari dan tugas, dulu ada di statistik, ada sekolah. daftar kelas, dan ada siswa. Apakah sudah ada 5 itu Pak? Ada beranda, kurikulum tugas, Sudah. Sudah 5 nggih? Niku Pak Iya. Aris sampun Ibu Maska, aktif apakah bisa kembali mengikuti Bu? dengan Atau mengecek ada kesulitan? emailnya. Niku sampun kula recovery, passwordnya sudah bisa diganti. Setelah ini Halo, kula Ibu bakal Ti, niki bisa ngirim mendengar suara email saya? ke nopo emailnya Pak Hoirul. Monggo setelah itu dicek nggih. Nggih. Saya lanjutkan, nggih. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu guru ada yang Kalau lupa terkait dengan bagaimana cara nanti membuat akan kelas. Jadi dapat ini saya refresh pemberitahuan dulu, nggih, Bapak untuk Ibu, klik supaya nanti kalau link apabila ada yang lupa recovery bisa mengikuti lagi. password, Jadi monggo langkah diklik awal saja. untuk kita Sebelumnya mengoperasikan niki saya cek sistem dari dulu, Kuiper niki Studio betul ini, emailnya itu Pak pertama Hoirul nggih? kita harus membuat kelas dulu, kelas virtual, begitu Bapak Ibu. Hoirul Silahkan Bapak Ibu guru klik daftar mcy@yahoo.com. kelas, Nggih. menu daftar kelas, Nggih, betul silahkan nggih? monggo Nggih, diklik. betul, Pak. Nah, kita Niku tasih langsung aktif nggih, ke Pak? bagian Tasih paling aktif. bawah, pojok bawah, itu ada Oh tombol nggih, buat saya kelas saged baru. dikirimi Nah, di email sini nggih. Bapak Ibu guru bisa Nggih, baik. membuat kelas Kula seperti coba halnya niki kelas kula kirimaken di dunia email nyata, tapi recovery ini virtual password. begitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Mangke Pak Hoirul saya ngajar di klik kelas mawon kelas 11 misalkan. linknya yang ada di situ. Kemudian untuk nama kelasnya supaya Nanti nanti bisa diganti nggak bingung, passwordnya Bapak Ibu dengan guru yang bisa lebih disamakan mudah. saja dengan format nama Mungkin Bapak nama Ibu guru. sekolah Misalkan nama atau saya, Mia. ditambahi dengan tahun ajaran Mata seperti pelajaran itu yang saya biar lebih ajarkan, mudah misalkan diingat nggih, Pak. biologi. Oh, nggih.
Berarti niki sing alamat email Nah, ini nanti saya ngajar di semuanya kelas passwordnya 11 berubah apa? untuk Misalkan saya digunakan ngajarnya ke di kelas aplikasi 11 lain. IPA 3. Kalau saya rubah, Boten, Pak. Jadi Boten. kelas di sini itu Cuma yang di Kuiper saja. membuatnya Saya hanya satu Bapak Ibu. sarankan, Jadi misalkan kita nggih, mengajarnya nanti di 5 kan kelas, ini monggo otomatis Pak kita Khairul akan membuat buka kelas email ini 5. Yahoo-nya. Nah, jadi nggak nggih, bisa Itu akan misalkan ada kita email 11 dari IPA 3, Kuiper. 11 IPA Nah, nggih. email 2, pengajuan 11 penggantian IPA 2, password 11 IPA tersebut 1. Nah, itu ada nggak bisa linknya dijadikan Pak. satu Monggo seperti ini Bapak diikuti Ibu, tapi saja satu-satu. prosedurnya. Jadi misalkan Nanti Bapak reset Ibu guru password ngajarnya tinggal 5 kelas, diketikkan otomatis kita password yang membuat baru. kelasnya 5 kelas. Password Nah, yang kalau baru sudah saya saya buat, ini yang sarankan saya buat itu adalah menggunakan kelas yang 11 mudah IPA diingat 3. saja nggih Pak Khairul nggih. Warnanya Oh, boleh nggih. dipilih. Ini Nggih, monggo tergantung Bapak dicek Ibu guru rumiyin sih boleh nggih Pak diganti di atau Nggih, tidak. kula jawab. Misalkan emailnya. saya sukanya warna Nggih. hijau, saya pilih Nggih warna hijau. Pak. Nah, kalau Nuwun Pak sudah, Riki. klik simpan. Nggih, sami-sami. Nah, di sini artinya saya sudah membuat satu kelas, yaitu kelas 11 IPA 3. Nah, misalkan saya juga mengajarnya nggak cuman mengajar biologi, misalkan saya juga mengajar materi kelas 10, misalkan bukan biologi tapi agama misalkan. Nah, kelas 10 IPA 1 misalkan. Nah, berarti saya buat kelas baru lagi gitu. Kalau sudah saya ganti warnanya misalkan oranye, kalau sudah klik simpan. Nah, di sini artinya saya sudah membuat 2 kelas. Sampai pembuatan kelas, apakah Bapak Ibu guru sudah jelas atau perlu saya ulang? Halo, Bapak Ibu? Insya Allah sudah, Mbak. Baik. Kalau sudah itu ditutup ya Mbak? Iya, Bapak, ditutup, Pak. Ditutup. Nah, jadi di sini kan sebenarnya ini sudah banyak Bapak Ibu guru yang Kepanggih nggih sudah Pak Khairul membuat kelasnya. Nggih, sampun. emailnya. Ini ada Pak Sampun Oh kepanggih. nggih. ada Bu Siap. Kira juga sudah Nggih. membuat kelasnya. Oh, Pak Zulhadi Zain juga sudah membuat kelasnya. Nah, Niki tadi Monggo, Kang. kenapa untuk kata sandi formatnya saya baru. buat Nggih. nama, Nanti kemudian nggak mata pelajaran anu dan ya, nggak kelasnya pengaruh ini? ke Untuk apa? aplikasi Supaya lain. Bapak Ibu Email. guru nanti tidak Boten bingung Pak, saat niku mencari kode ngapunten kelas. kangge Jadi niku. bagaimana caranya? Misalkan Nggih, saya cari siap. di sini di tombol cari Kangge kelas. Kuiper Nah, mawon itu kok niku. saya tulis sesuai dengan format yang tadi saya buat. Jadi misalkan tadi format saya adalah nama saya terlebih dahulu, Nia. Nah, langsung muncul Bapak Ibu. Jadi yang muncul adalah cuman kelas yang saya buat. Jadi saya tadi sudah membuat 2 kelas, kode kelasnya di sini. Kode kelas ini untuk siswa-siswi nanti bergabung Bapak Ibu. Jadi tentunya jangan sampai tertukar, supaya nanti siswa yang terdaftar di kelas 10 IPA 1 adalah hanya siswa di 10 IPA 1, gitu harapannya. Jadi untuk kode kelasnya nanti, bagaimana untuk kita bisa share atau kasih ke siswa, itu secara manual Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru boleh difoto kode kelasnya, kemudian kirimkan ke grup kelasnya. Atau bisa menghubungi ketua kelas dan kita berikan kode kelas kita. Begitu Bapak Ibu. Izin Mbak, tanya. Iya Bapak, monggo. Saya tadi lupa memberi kodenya, hanya langsung MIPA 1 gitu. Terus kalau membatalkan yang tadi gimana? Oh, nggih. Nah, misalkan untuk kode kelasnya sebenarnya kita tidak perlu membuat kode kelasnya, Bapak. Jadi kita hanya cukup memberi nama format kelasnya saja. Untuk kode kelasnya itu sudah dibuatkan oleh sistem begitu, Bapak. Jadi misalkan sebenarnya saya bukan ngajar di 10 IPA 1, saya ngajarnya misalkan di 10 IPA 2. Saya ingin gabus, Mbak, bagaimana caranya? Nah, caranya Bapak bisa klik pengaturan, klik ubah. Nah, kalau ubah ini, Bapak akan mengganti namanya. Jadi bukan 10 IPA 1, tapi di 10 IPA 2. Nah, kita bisa mengganti namanya. Atau tadi mungkin format dari Bapak Ibu Guru ternyata formatnya masih belum sama. Nah, bisa diedit dulu. Jadi silahkan disamakan biar nanti lebih mempermudah Bapak Ibu Guru dalam mencari kode kelasnya. Jadi formatnya adalah nama panggilan Bapak Ibu Guru ke siswa,
Kalau saya misalkan nih ya, kemudian mata pelajaran yang saya ajarkan, misalkan agama atau matematika, monggo silahkan disesuaikan. Kemudian kelas mana yang akan kita buat. Nah, saya ngajarnya di 10 IPA 2, jadi silahkan diketik sesuai dengan kelas yang akan dibuat. Kalau sudah, klik simpan. Nah, jadi sebelumnya tadi saya IPA 1, ternyata saya salah, saya ganti di 10 IPA 2. Jadi kalau sudah, klik tutup. Nah, kemudian kalau apabila Bapak Ibu Guru, oh saya sudah nggak ngajar lagi nih di 10 IPA 2, bagaimana Mbak? Saya ingin hapus. Nah, caranya klik arsip. Itu untuk menghapus kelas yang sudah kita tidak ingin diajarkan lagi, maksudnya sudah bukan ngajar di situ lagi atau kita salah membuat kelasnya. Boleh diklik arsip langsung. Begitu Bapak. Sudah jelas Pak Zen? Atau diulang? Ya, sudah. Baik. Nah, untuk ini, untuk proses pembuatan kelas, saya rasa tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu Guru sudah jelas. Jadi untuk kode kelasnya monggo difoto kode kelas Bapak Ibu Guru masing-masing, biar nanti bisa langsung dikirim ke siswa-siswanya, disesuaikan ke siswa-siswa yang di kelas tersebut untuk kode kelasnya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengirimkan tugas, materi, video, ataupun soal ujian. Caranya, silahkan Bapak Ibu Guru klik menu kurikulum dan tugas. Nah, di sana Bapak Ibu Guru bisa pilih kategori. Kategorinya apa? Misalkan di sini kurikulum yang digunakan di Mas Khairuddin adalah kurikulum 2013 revisi misalkan. Nah, Bapak Ibu Guru langsung saja ke bagian bawah. Nah, di sini Bapak Ibu Guru saya jelaskan dulu. Jadi sudah ada semua materi dari kurikulum 2013 SMA ilmu alam untuk yang materi IPA, kemudian ilmu sosial untuk yang materi IPS, ilmu bahasa untuk yang materi bahasa, kemudian bank soal ujian nasional SMA, nanti Bapak Ibu Guru bisa gunakan juga di tahun ajaran depan untuk kelas 12 yang akan datang, karena untuk bank soal ujian nasional ini pun akan update setiap tahun Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada penambahan setiap tahun untuk soal-soal terbaru. Kemudian di video pelatihan guru, Bapak Ibu Guru di sini akan dilatih oleh langsung dari Kuiper. Jadi bagaimana cara kita membuat soal-soal HOTS. Nanti monggo Bapak Ibu Guru bisa ditonton sendiri nggih untuk video pelatihan gurunya. Kemudian uji potensi diri ini untuk siswa. Jadi nanti ini khususnya biasanya dilakukan oleh guru BK. Jadi untuk guru BK pun kita memberikan uji potensi diri. Di sini ada untuk proses tes minat bakat, tes gaya belajar, kemudian ada tes masuk perguruan tinggi negeri itu untuk cek peluangnya. Di sini sudah ada di bagian uji potensi diri. Kemudian untuk materi-materi yang Bapak Ibu Guru pilih, nanti bisa pilih di SMA Kurikulum 2013 Revisi untuk sesuai dengan mata pelajarannya, nanti silahkan dipilih ilmu bahasa, khusus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu alam, yaitu fisika, kimia, biologi, ilmu sosialnya ada sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Nah, kemudian kami juga menyediakan untuk online tryout ujian nasional SMA, nanti bisa Bapak Ibu Guru gunakan untuk tahun ajaran depan, untuk siswa kelas 12 yang akan datang. Kemudian kita juga ada tryout untuk SBMPTN. Nah, di sini yang gratis Bapak Ibu Guru. Jadi untuk materi Kuiper School Premium, semuanya ini gratis Bapak Ibu Guru. Jadi bisa Bapak Ibu Guru gunakan maupun siswa ketika Bapak Ibu Guru mengirimkan ke siswa. Nah, sekarang yang akan saya tekankan adalah yang bagian Kuiper video. Yang Kuiper video, dalam kurung Kuiper video. Nah, yang dalam kurung Kuiper video ini adalah materi-materi yang sebenarnya berbayar Bapak Ibu Guru. Jadi, harapan saya adalah Bapak Ibu Guru bisa mengirimkan ini semuanya ke siswa-siswa sampai bulan Juni. Karena kami membuka akses untuk yang dalam kurung Kuiper video ini
kami buka aksesnya secara gratis kepada siswa maupun Bapak Ibu guru sampai bulan Juni. Siswa akan merasakan pembelajaran ini ketika Bapak Ibu guru kirimkan ke siswa sekali lagi, begitu Bapak Ibu. Jadi misalkan saya ingin mengirimkan materi Kuiper video yang materi SMA. Monggo Bapak Ibu guru klik Kuiper video materi SMA. Nah, kita bisa pilih kurikulum yang kita gunakan apa. Jadi misalkan saya tadi membuat, karena tadi saya kelas 11, saya membuat kelas 11 biologi. Jadi saya akan mengirimkan materi kelas 11 biologi kurikulum 2013 yang revisi. Nah, misalkan di sini yang biologi. Nah, kita bisa melihat materi-materi revisi kurikulum 2013 revisi di sini Bapak Ibu guru. Jadi ini materi-materi semuanya dalam 1 tahun ajaran. Jadi misalkan saya ingin mengirimkan materi sekarang sampai di bagian misalkan di sistem reproduksi misalkan. Nah, saya mengirimkan materi ini. Caranya Bapak Ibu guru bisa klik di materinya. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada tanda warna merah, ini kita tidak bisa memilih. Jadi caranya bagaimana biar kita bisa memilih? Nah, kita tunggu, kita gerakkan kursornya sampai ada tanda tangan, kemudian kita klik. Nah, Bapak Ibu guru bisa pilih sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Kalau boleh tahu, Ibu Aida, Ibu Ti, dan Pak Zen ini mengajarkan mata pelajaran apa nggih? Saya bahasa Inggris wajib. Oh, bahasa Inggris. Nggih. Kalau Ibu Aida? Saya bahasa Arab peminatan, Mbak. Oh, nggih. Berarti kalau Ibu Aida nanti bisa ke tahap yang fikrit nggih, Bu, nggih, untuk memasukkan materi sendiri nggih. Oh iya. Nggih. Iya. Kalau Ibu Ti, saya harap Ibu Ti bisa mengikuti nggih. Nah, jadi saya lanjutkan dulu. Jadi untuk Pak Zen bisa langsung memilih materi bahasa Inggrisnya sesuai dengan kurikulum maupun materi yang akan disampaikan. Misalkan saya ingin mengirim tentang organ reproduksi pada laki-laki. Nah, caranya bagaimana, Mbak? Caranya bisa klik di tombol kanan, kiri, itu ada tombol centangnya. Nah, jadi ketika sudah saya centang seperti ini saya akan mengirimkan satu subbab. Tapi apabila saya mencentangnya di bagian yang babnya, berarti semua bab dari sistem reproduksi itu akan saya kirimkan semua ke siswa. Karena saya hanya ingin mengirimkan satu saja, satu bertahap ke siswa, jadi saya pilih satu saja, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa melihat dulu Bapak untuk materinya. Jadi, kita bisa melihat materinya, ini bisa diunduh. Jadi, ketika siswa nanti mengunduh panduan belajarnya, akan bisa di-download langsung. Jadi, Bapak Ibu guru maupun siswa bisa melihat dulu materinya seperti apa. Nah, ini modul yang kita download tadi. Nah, jadi bisa langsung diunduh dan bisa tersimpan di komputer maupun HP siswa. Nah, di sini ada 1 dan 2. 1 ini untuk materi unduhan modul, untuk 2 ini video, Bapak. Nah, jadi videonya ini untuk yang saya tekankan lagi, untuk yang dalam kurung Kuiper video tadi, ini sebenarnya yang berbayar. Nah, tapi ini bisa Bapak Ibu guru akses sampai bulan Juni. Jadi bisa dimaksimalkan sampai bulan Juni supaya nanti siswa juga bisa merasakan pembelajaran Kuiper video yang berbayar ini, Bapak Ibu. Nah, tapi ini kita buka aksesnya gratis sampai bulan Juni, begitu Bapak Ibu guru. Nah, jadi Bapak Ibu guru bisa lihat dulu videonya seperti apa. Nah, bisa langsung di-play dulu sebelum kita kirimkan ke siswa.
Nanti bisa dilihat dulu, silahkan nanti Bapak Ibu Guru pilih. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat soalnya. Di bagian atas itu ada materi dan juga soal. Nah, soalnya di sini ada 10 soal dan juga kunci jawaban. Jadi, Bapak Ibu Guru bisa pilih soalnya atau lihat soalnya terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Di sana ada kunci jawabannya juga. Nah, nanti tentunya untuk siswa tidak akan bisa melihat kunci jawabannya. Jadi hanya Bapak Ibu Guru yang melihat kunci jawabannya. Kalau sudah dirasa sesuai, langsung nanti bisa dikirim. Nah, apabila Bapak Ibu Guru merasa, oh ini kayaknya salah, atau ini ternyata nggak sesuai, Bapak Ibu Guru bisa klik laporkan kesalahan. Tentunya nanti akan kita lakukan tindak lanjut bagaimana ketika ada materi dari kami yang ternyata salah. Jadi monggo Bapak Ibu Guru kalau misalkan nanti ada materi atau soal yang dirasa salah bisa dilaporkan kesalahan di bagian klik laporkan kesalahan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu Guru bisa langsung klik buat tugas dengan topik terpilih. Di bagian pojok kanan bawah itu ada buat tugas dengan topik terpilih, silahkan diklik. Nah, di sini saya akan mengirimkan tugas saya tadi di kelas mana. Nah, karena tadi saya membuatnya ada kelas 11 IPA 3, jadi saya mau ngirim tugas saya ini tadi di kelas saya yang di 11 IPA 3 biologi. Nah, kalau sudah kita kirimkan, misalkan kita mau mengirimkannya di 2 kelas, berarti kita centang 2 kelas. Tapi kalau kita mengirimkan 1 kelas, berarti kita cukup centang 1 kelas saja. Nah, kalau sudah, saya lanjutkan ke bagian tipe tugas. Tipe tugas ini ada 3 bagian, jadi ada bagian tugas, ujian, soal, dan ulasan. Kalau tugas, ini siswa bisa mengerjakan berkali-kali. Misalkan Bapak Ibu Guru pilih untuk soal tadi itu sebagai tugas. Jadi siswa bisa mengerjakan berkali-kali, namun hasil yang Bapak Ibu Guru record atau rekam adalah hasil dari pengerjaan siswa yang pertama saja, Bapak Ibu. Jadi kadang ada siswa yang semangat belajarnya tinggi, dia ingin dapat nilai 100, ketika mencoba pertama kali, dia cuma dapat nilainya 60 misalkan. Nah, dia mau nyoba lagi supaya dapat 100. Dia coba berkali-kali, sampai 10 kali misalkan sampai dapat 100. Tapi yang terekam ke Bapak Ibu Guru adalah hanya percobaan pertama. Begitu Bapak Ibu Guru. Jadi di sini Bapak Ibu Guru bisa tahu juga, oh ternyata siswa saya ini mengerjakan sampai dapat 100 ini sampai 10 kali mengulang. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau kita klik sebagai ujian, nah di sini ada pilihan tampilkan nilai siswa. Apabila Bapak Ibu Guru klik tampilkan nilai siswa, otomatis nanti siswa akan langsung mengetahui nilainya setelah mereka mengerjakan untuk soal dari Bapak Ibu Guru. Namun ketika Bapak Ibu Guru tidak klik tampilkan nilai siswa, otomatis yang mengetahui hasil dari siswa adalah hanya Bapak Ibu Guru. Begitu. Nah, kemudian untuk bagian soal dan ulasan. Kalau soal dan ulasan, ini siswa bisa mengikuti berkali-kali sampai berapapun dan semuanya nilainya akan terekod Bapak Ibu. Jadi percobaan pertama nilainya misalkan 40, percobaan kedua 70, percobaan ketiga 80, percobaan kelima nanti dapat nilai 100. Nah, dari semua masing-masing nilai masing-masing percobaan itu sudah ada nilainya. Jadi Bapak Ibu Guru bisa mengetahui semua nilai siswa di setiap percobaan. Itu bedanya sama di bagian tugas. Kalau tugas yang kerekam untuk nilainya hanya di percobaan pertama. Kalau di soal dan ulasan itu Bapak Ibu Guru bisa melihat berapa kali siswa mencoba dan semuanya akan terekam nilainya. Sampai ke tipe tugas sudah jelas Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Baik, saya lanjutkan.
Jadi sekarang kita ke durasi. Nah, durasi ini kalau yang sudah ditentukan oleh sistem adalah 7 hari. Jadi kita memberikan materi maupun soalnya itu selama 7 hari, kemudian selama 14 hari, selama 1 bulan, dan atur sendiri. Apabila Bapak Ibu Guru ingin mengatur sendiri, bisa diklik. Misalkan, saya ingin siswa saya menyelesaikan soal yang sudah saya kirimkan besok terakhir misalkan. Nah, jadi Bapak Ibu Guru bisa klik langsung tanggal besok. Jadi otomatis di tanggal 8 siswa tidak akan lagi bisa mengerjakan soal dari Bapak Ibu Guru. Sudah hilang gitu Bapak Ibu. Nah, jadi apabila Bapak Ibu Guru ingin memberikannya misalkan selama 3 hari. Nah, misalkan hari Sabtu harus dikumpulkan. Otomatis tanggal 6 sampai tanggal 9 ini siswa bisa mengerjakan materinya. Nah, saya ingin membuatnya selama 3 hari. Jadi tanggal 9 otomatis jam 12 malam atau jam 1 malam itu siswa tidak akan lagi bisa mengerjakan karena waktu yang Bapak Ibu Guru tentukan sudah di-set. Jadi otomatis hanya sampai tanggal 9 saja. Kalau sudah, klik terapkan. Nah, kemudian saya lanjutkan ke nama tugas. Nama tugasnya misalkan tadi saya adalah materi organ reproduksi. Reproduksi laki-laki. Nah, kemudian untuk komentarnya, ini bisa diisi atau tidak, opsional, jadi pilihan. Boleh Bapak Ibu Guru menuliskan sesuai yang diinginkan. Misalkan saya ingin menuliskan kerjakan dengan nilai KKM 75 misalkan. Nah, jadi kita bisa menuliskan pesan untuk siswa-siswa kita dalam pengerjaan tugas yang kita kirimkan tadi. Kalau sudah, klik kirim tugas. Nah, di sini artinya kita sudah membuat satu tugas di kelas 11 IPA 3. Nah, sekarang sampai ke bagian pengiriman tugas atau pengiriman materi, Bapak Ibu Guru sudah jelas. Tinggal prakteknya, Mbak. Oke. Monggo sambil dilakukan Bapak Ibu Guru biar nanti kita bisa menyelesaikan bersama-sama supaya Bapak Ibu Guru juga bisa mengirimkan, nanti takutnya lupa kalau nggak dilakukan Bapak. Monggo sambil dipilih mana tugas yang akan dikirimkan. Nah, saya ulang lagi nggih. Jadi ini saya ingin mengirimkan untuk soal PAS misalkan. Karena di Kuiper video ini, di Kuiper School ini kita juga bisa mengirimkan untuk soal-soal PAS. Misalkan minggu depan di SMA, di MAS Khairuddin ini akan mengadakan PAS misalkan. Nah, saya ingin ambil soalnya dari Kuiper saja Mbak misalkan. Nah, apakah bisa? Tentunya bisa. Jadi nanti Bapak Ibu Guru bisa pilih kategori lagi. Kemudian pilih kategori simulasi PAS semester 2. Di sini untuk kurikulum yang digunakan soal-soal yang sudah disediakan di Kuiper adalah kurikulum 2013 revisi. Jadi saya ingin memberikan soal PAS untuk biologi semester 2 ini. Nah, saya mau melihat dulu soalnya seperti apa. Nah, cara melihatnya tadi Bapak Ibu bisa pilih kategori, kemudian pilih simulasi PAS semester 2, baik itu untuk kelas 10 maupun kelas 11. Nah, sekarang saya ingin mengirimkan soal biologi saya. Nah, saya ingin tahu dulu soalnya seperti apa. Nah, kita bisa klik dulu. Jadi di sini sudah ada timernya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti siswa mengerjakan, ini timernya adalah 90 menit. Jadi ketika 90 menit itu selesai,
otomatis siswa tidak akan bisa mengerjakan lagi. Tentunya 90 menit itu adalah waktu klik mengerjakan. Tapi untuk mengerjakannya Bapak Ibu guru nanti bisa set seperti yang tadi saya set untuk waktunya. Jadi waktunya misalkan untuk PAS-nya selama 1 minggu. Jadi siswa bisa mengerjakan pagi, siang, sore, malam, boleh. Gitu Bapak Ibu. Nah, tapi ketika siswa sudah klik mulai, otomatis waktu akan berjalan. Nah, ini sudah saya lihat sudah benar misalkan. Nah, karena ini saya ingin mengirimkannya sebagai soal PAS yang ada timernya, caranya untuk mengirimkan bukan di bagian ini lagi Bapak Ibu, tapi cara mengirimkannya adalah di bagian tes penilaian. Tes penilaian. Nah, di sini sudah ada timernya. Jadi, kalau kita ingin melihatnya tadi di bagian kurikulum, untuk melihat soalnya seperti apa di bagian kurikulum, untuk mengirimnya di bagian tes penilaian, supaya kita bisa memberikan timer kepada siswa-siswa selama 90 menit. Nah, saya pilih lagi, tadi saya kelas 11 biologi. Saya klik biologi. Nah, di sini mau saya kirimkan di kelas 11 saya. Nah, Bapak Ibu guru bisa pilih acak untuk pertanyaannya atau tidak. Nah, jadi antara siswa satu sama siswa yang lain tentunya nanti tidak sama untuk urutan soal-soalnya. Ya, jadi kalau di Bapak Ibu guru tentunya soalnya tidak acak sesuai dengan yang ada di Kuiper, tapi nanti tampilan di siswa itu acak. Begitu Bapak Ibu guru. Jadi ada yang siswa nomor 1, nanti soalnya ada di soal siswa berikutnya ada di kelas di nomor 3, seperti itu. Nah, durasinya misalkan saya ingin menerapkan untuk PAS ini siswa bisa mengerjakan selama 1 minggu. Jadi hari ini saya berikan, 1 minggu kemudian mahasiswa saya berikan waktu untuk mengerjakan soalnya. Tapi tentunya untuk waktu pengerjaannya adalah 90 menit. Kalau sudah, klik terapkan. Nah, sekarang saya akan mengirimkan soalnya. Klik kirim penilaian. Kalau sudah, klik kirim. Nah, kalau sudah, klik tutup. Nah, sekarang saya mau melihat dulu apakah tadi soal-soal maupun materi saya sudah terkirim atau belum ya. Caranya Bapak Ibu Guru bisa klik bagian beranda. Nah, di bagian beranda ini, semua tugas, semua aktivitas yang sudah kita buat akan langsung muncul di sana Bapak Ibu. Jadi, seperti ini tadi saya membuat 2 kelas, yaitu kelas agama, 10 IPA 2, dan kelas 11 IPA 3 biologi. Nah, sudah ada 2 kelas saya. Kemudian untuk materi yang saya sudah buat ada 2, yaitu materi organ reproduksi pada laki-laki untuk kelas saya yang biologi, dan materi biologi 11 IPA 3 untuk kelas 11. Nah, sampai sini Bapak Ibu Guru sudah jelas untuk pengiriman tugasnya. Jelas. Baik, saya lanjutkan, G. Jadi di sini ada prosesnya, di sini ada 0/0 ini maksudnya apa, G, Mbak? Nah, jadi maksudnya 0/0 ini adalah jumlah siswanya. Karena siswa saya belum ada yang bergabung, jadi di sini 0, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana Mbak kalau misalkan nanti saya ingin siswa saya bergabung? Nah, tadi dengan mengirimkan kode kelas. Nah, ketika siswa sudah bergabung di kelas kita, misalkan nanti ada 25 siswa, berarti 0/25. Jadi penyebutnya itu adalah jumlah siswa yang bergabung, yang pembilangnya 0 yang awal ini adalah jumlah siswa yang mengerjakan. Jadi misalkan nanti ada 6/30 misalkan, berarti ada 6 siswa yang sudah selesai mengerjakan dari 30 siswa. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk masanya, masa di sini adalah waktu pengerjaan siswa. Jadi Bapak Ibu Guru memberikan waktunya berapa hari.
untuk yang ini tadi saya gunakan 3 hari, jadi 3 hari lagi siswa tidak akan bisa mengerjakan. Kemudian yang untuk soal PAS-nya saya gunakan 7 hari misalkan, seperti itu. Nah, misalkan, oh nanti ternyata ada siswa yang masih belum mengerjakan misalkan, dan mereka bilang sama Bapak Ibu guru misalkan ingin ditambah lagi waktunya supaya bisa mengerjakan, apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu guru klik di sini, di bagian tugasnya. Bentar guys, Bapak Ibu agak lemot. Nah, kita bisa pengaturan lagi Bapak Ibu. Jadi klik pengaturan. Nah, kita bisa klik ubah. Nah, tanggalnya kita perpanjang. Misalkan sampai tanggal 10. Nah, jadi hari Minggu siswa terakhir mengumpulkan, atau hari Senin misalkan, karena hari Minggu libur. Nah, jadi hari Senin siswa diberikan perpanjangan begitu. Nah, kalau sudah, klik terapkan dan simpan. Simpan. Nah, kita sekarang kembali ke beranda. Nah, kita reload. Nah, jadi tadi yang sudah saya edit untuk perpanjang waktunya sudah berubah menjadi sisa waktu siswa untuk mengerjakan adalah 5 hari. Begitu Bapak Ibu Guru. Nah, jadi Bapak Ibu Guru nanti bisa melakukan untuk pengiriman membuat kelas di bagian daftar kelas, kemudian di bagian kurikulum dan tugas untuk mengirimkan tugas maupun materi maupun video, kemudian di bagian beranda adalah semua aktivitas yang sudah kita lakukan itu akan muncul di beranda, baik kelas yang sudah kita buat maupun tugas yang sudah kita kirimkan. Nah, sekarang saya akan mensimulasikan sebagai guru dan Bapak Ibu guru sebagai siswa nggih. Jadi supaya kita tahu apakah siswa kita itu sudah dapat materi saya atau belum nggih, kayak gitu. Nah, apakah Bapak Ibu guru bersedia untuk mensimulasikan sebagai siswa? Bentar Mbak, yang mau tanya, Nggih, monggo Pak. masukkan nama-nama itu tadi belum ya? Untuk nama apa nggih Pak? Nama kelasnya sudah, tapi nama-nama Nggih. siswanya kan belum. Oh, nggih. Balik Kalau ke situ. nama Nggih, Bapak. Kalau nama siswanya itu kita perlu mengirimkan kode kelas saja, Bapak. Jadi bukan kita yang memasukkan nama siswa kita, tapi siswa yang bergabung ke kelas kita, begitu, Bapak. Nanti kita bisa simulasikan di sini, Pak, setelah ini. Jadi saya sekarang akan mensimulasikan saya sebagai guru dan Bapak Ibu guru sebagai siswa saya, begitu, Bapak. Bapak Ibu, apakah bersedia, Bapak Ibu, supaya kita tahu bagaimana siswa memasukkan kode kelas kita, bagaimana siswa nanti mengerjakan materi dari kita itu seperti apa, apabila nanti siswanya ada yang bertanya, supaya Bapak Ibu guru bisa menjelaskan juga begitu. Bagaimana Ya, Bapak Ibu? Bersedia? bersedia. Iya, Oke, Mbak. baik. Nah, sekarang kita mensimulasikan Bapak Ibu guru, mohon maaf G sebelumnya, jadi saya sebagai gurunya, saya akan mensimulasikan sebagai guru yang akan memberikan tugas ke siswa. Jadi, di sini Bapak Ibu guru, nuwun sewu, Bapak Ibu guru sebagai siswa saya. Nah, caranya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu guru klik pojok kanan, itu ada bagian
wajah atau kepala. Nah, nama dari Bapak Ibu guru silahkan diklik pojok kanan, ada pilihan Keylearn. Silahkan Bapak Ibu guru klik platform bagian Keylearn. Nah, ini apakah sudah Bapak Ibu sudah masuk ke layar siswa? Sudah. Sudah ya. Nah, ini adalah layar atau tampilan dari siswa. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana caranya siswa-siswa itu bisa bergabung di kelas saya? Caranya adalah klik wajah lagi di tampilan siswa, kemudian pilih profile. Nah, ini tampilan siswanya. Nah, jadi seperti yang tadi Pak Zen tanyakan, itu kita bisa klik kelas list atau daftar kelas. Nah, di sini siswa bisa enter class code atau masukkan kode kelas. Nah, jadi dimasukkan kodenya. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu guru ingin memberikan kode kelasnya, silahkan kirimkan ke grup WA kelas siswa, atau bisa langsung ke ketua kelasnya, biar nanti ketua kelasnya yang menginstruksikan ke teman-temannya untuk gabung ke kelas Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu guru cukup memberikan kode kelas dari Bapak Ibu guru. Nah, karena sekarang saya akan simulasi jadi guru dan Bapak Ibu guru sebagai siswa, jadi Bapak Ibu guru nanti akan masuk ke kelas yang sudah saya buat. Saya cari dulu untuk kode kelas saya. Bapak Ibu guru sudah klik untuk masukkan kode kelas? Belum nih. Di bagian siswa, Bapak. Bagian siswa. Bapak sampai mana? Pak Zen sampai mana, Pak? Tahapan Pak Zen sekarang. Tadi yang ada gambar itu tadi diklik, muncul ada profile, Ya, pilih yang kelas list, Bapak. class list, ya. Ya. Nah, kelas list itu ada masukkan kode kelas. Enter class code ya. Ya, benar Bapak. Diklik dulu. Enter class code. Ya, iya Pak, diklik Pak. Ya, terus kode Sudah, kelasnya ya. apa? Nah, saya tampilkan dulu di layar Pak, biar besar. Nah, ini kode kelasnya Bapak Ibu bisa dimasukkan di enter kode kelas atau masukkan kode kelas. Ini kode kelasnya MW63DNF. Sudah dimasukkan Bapak Ibu? MW63 DNF. Iya, iya Bapak. Sudah memasukkan kode kelas Bapak Ibu? Sudah? Oke. Nah, sekarang
Submit. Bapak Ibu guru, ini artinya sudah menjadi siswa saya, begitu Bapak Ibu. Nah, Oke. jadi silahkan, ini simulasi saja Bapak Ibu, monggo dikerjakan soal maupun tugas dari saya. Jadi acak aja nggak apa-apa Bapak Ibu, bisa langsung klik bagian Submit Flipper. dulu. Ya, submit dulu Pak, masuk dulu. Jadi klik submit kalau sudah. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu guru sudah klik submit, itu artinya siswa itu sudah masuk ke kelas saya, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu guru juga seperti itu ke siswanya. Jadi Bapak Ibu guru cukup memberikan kode kelas kepada siswa, kemudian siswa nanti akan gabung kelas dengan cara yang seperti ini. Jadi memasukkan kode kelasnya Bapak Ibu, kemudian klik submit. Kalau sudah, bagaimana cara mengerjakan soal dari gurunya, itu bagaimana? Nah, silahkan Bapak Ibu guru klik beranda di siswa, beranda. Nah, Klik. apakah sudah muncul untuk tugas saya, Bapak Ibu? Apakah sudah muncul tugas saya yang organ reproduksi laki-laki? Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Mbak, sudah muncul. Sudah, nggih. Nah, itu artinya siswa sudah bisa Saya belum. mengerjakan. Bagaimana Bapak? Belum muncul. Tadi Bapak sudah memasukkan kode kelasnya, sudah disubmit, Pak. Sudah. Coba di refresh lagi, Pak, laptopnya. Sudah muncul atau belum, Pak? Di beranda Di beranda siswa, nggih, Pak, nggih. Di beranda siswa. Tampilannya seperti layar saya, nggih, Pak, di laptopnya Bapak? Enggak. Beranda siswa yang mana? Jadi ini tadi kita kan setelah memasukkan kode kelas. Ya, di submit, terus Nah, muncul ada profil, setting, kelas list. nggih. Nah, Bapak klik bagian ada gambar rumah itu, Pak. Oh iya. Nggih, monggo diklik, Pak. Iya, ada organ reproduksi laki-laki gitu. Nggih. Nah, itu artinya ini kan tampilan di siswa nggih, Pak. Jadi Iya. siswa itu sudah bergabung di kelas saya dan sudah bisa mengerjakan tugas saya, begitu Bapak. Jadi ketika nanti Bapak Ibu guru mengirimkan kode kelas ke siswa, itu otomatis tugas yang Bapak Ibu guru berikan akan langsung muncul di beranda siswa. Dengan catatan siswa harus bergabung dulu di kode kelasnya Bapak Ibu, begitu Bapak. Oke. Nah, sekarang monggo Bapak Ibu guru silahkan dikerjakan di hour aja nggak apa-apa Bapak Ibu, di apa asal klik-klik aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ini untuk simulasi saja supaya nanti saya bisa mencontohkan bagaimana caranya untuk melakukan sistem penilaian maupun download untuk hasilnya gitu. Jadi monggo diklik acak aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini tadi saya pilih sistem reproduksi supaya Bapak Ibu guru mungkin juga sudah walaupun nggak jurusan biologi tetap bisa begitu harapannya. Jadi diacak aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Salah Jadi semua nggak apa-apa. diklik organ reproduksi laki-laki itu ya. Oke, monggo dikerjakan. Di situ ada 5 soal. Nah, silahkan diselesaikan. Diacak aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu cuma percobaan saja.
Nah, ini tadi saya pilihnya adalah sebagai soal dan ulasan. Kalau soal dan ulasan, otomatis siswa wajib mengerjakan soal dulu, baru bisa melihat materinya. Begitu Bapak Ibu. Tadi kan saya mengirimkan ada videonya, ada materinya juga. Nah, tapi kenapa langsung soal dulu? Karena materinya tidak akan bisa dibuka ketika saya belum menyelesaikan soalnya. Jadi ini bagus untuk pretest, untuk Bapak Ibu guru melaksanakan pretest bisa, atau sebagai kuis juga bisa. Nah, ternyata nilainya 0. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi karena itu tadi soal dan ulasan, itu siswa bisa mengerjakan berkali-kali Bapak Ibu, bisa klik coba kerjakan lagi seperti itu. Nah, misalkan siswa sekarang nilai saya 0, saya ingin buka materinya karena nilai saya jelek. Nah, jadi video yang kita kirimkan tadi pun akan langsung bisa diakses oleh siswa. Materinya pun bisa langsung diklik unduh. Ini videonya. Nah, kemudian untuk materinya bisa langsung dilihat di sebelah kanan oleh siswa. Ini bisa diakses di HP juga, nggih, Bapak Ibu. Jadi ketika siswa misalkan tidak memiliki laptop, siswa tetap bisa mengakses untuk Viper video ini atau Viper School ini dengan HP. Namun untuk Bapak Ibu guru lebih disarankan untuk mengirimkan tugas ataupun materi menggunakan laptop begitu. Nah, untuk materinya sendiri yang di sebelah kanan ini tadi saya sudah unduh. Nah, di sini. Nah, jadi siswa bisa di-print gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa print, siswa juga bisa print. Apabila siswa ingin mempelajari atau mungkin bisa dicoret-coret begitu Bapak Ibu. Nah, sampai di simulasi siswa, apakah Bapak Ibu guru sudah jelas? Halo Bapak Ibu? Atau Ya, masih insya Allah mengerjakan? sudah, Mbak. Iya, sudah. Nggih. Kalau yang belum selesai, monggo diselesaikan dulu nggih Pak, Ibu untuk tugasnya. Sudah finish, selesai. Nggih, dikumpulkan atau disubmit. Nah, sekarang saya atau Bapak Ibu bisa langsung ke bagian atas yang kembali ke menu guru. Yang bagian atas yang daftar kelas itu tadi kita mensimulasikan sebagai siswa, bisa di-close saja Bapak Ibu yang sudah selesai, bisa di-close aja tab-nya. Yang belum selesai monggo dilanjutkan. Nah, sekarang saya akan bertindak sebagai guru lagi. Nah, jadi tadi saya mau ngecek nih, apakah siswa saya sudah menyelesaikan tugasnya atau belum. Caranya bagaimana? Bisa diklik di bagian beranda. Nah, ternyata di sini ada 2 siswa yang sudah bergabung. Saya ingin tahu bagaimana prosesnya mereka mengerjakan. Itu di bagian tadi saya memberikan tugasnya adalah organ reproduksi laki-laki. Nah, ketika saya klik, nah ternyata, oh Pak Zen nilainya 60. Nah, saya bisa tahu Bapak Ibu nilai dari siswa-siswanya langsung gitu. Jadi Ibu Aida nilainya 20 nggih. Untuk percobaan kali ini ternyata nilai tertingginya Pak Zen. Padahal Pak Zen bahasa Inggris nggih, tapi nilainya luar biasa 60 Bapak. Jadi guru bisa langsung melihat hasil dari pengerjaan siswa. Nah, sekarang saya ingin cek
Pak Zen ini salahnya di mana nggih? Siswa saya yang namanya Pak Zen ini misalkan salahnya di mana? Bisa kita klik langsung Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru bisa langsung evaluasi masing-masing siswanya juga dengan cara langsung diklik nama dari siswanya. Atau Bu Aida ini nilainya 20, kira-kira yang benar yang mana ya? Kok cuman 20 nilainya? Nah, itu kita bisa cek dengan cara langsung diklik nama siswanya. Nah, di sini. Jadi ternyata ada arsip dan juga tugas. Jadi untuk yang organ reproduksi laki-laki, karena tadi saya cuma memberikannya di subbab 1, jadi belum diselesaikan semuanya begitu Bapak Ibu, karena memang gurunya tidak memberikan semua bab, tapi hanya satu subbab gitu. Jadi cuma satu saja begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita sekarang ingin tahu atau ingin mengunduh untuk hasilnya. Caranya bagaimana? Klik unduh hasil. Jadi Bapak Ibu guru langsung klik download. Kalau di bagian beranda Bapak Ibu guru masih belum ada karena belum ada siswa yang bergabung ya. Nanti kalau sudah ada siswa yang bergabung, Bapak Ibu guru bisa melakukan ini. Nah, jadi langsung bisa diunduh dalam bentuk Excel, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk hasilnya bisa Bapak Ibu guru langsung dapatkan tanpa melakukan pengoreksian secara manual. Nah, seperti ini hasilnya. Saya tampilkan dulu supaya nanti Bapak Ibu guru tahu bagaimana caranya. Nah, jadi hasil dari siswa saya tadi ada 2 siswa, ada Ibu Aida sama Pak Zulhadi. Jadi kita bisa tahu untuk nilainya itu rata-ratanya nilainya 20. Kemudian jumlah jawaban yang benar ternyata Bu Aida benar 1, Pak Zen benar 3. Kemudian nilai dari yang tertingginya, nilai dari presentasi tertingginya Pak Zen 60, 20, kita bisa dapatkan nilai ini Bapak Ibu. Nah, kemudian nilai rata-ratanya 40. Nah, nanti kalau misalkan nanti ada 25 siswa atau ada 30 siswa, kita bisa lihat juga untuk nilai rata-rata dari soal ini apakah perlu kita lakukan remedial atau tidak, itu kita bisa lihat di sini. Jadi dari jumlah 5 pertanyaan, siswa yang mengumpulkan di sini 0. Kenapa 0? Karena memang tadi yang saya kirimkan baru satu subbab gitu Bapak Ibu. Jadi belum semua bab, belum satu bab gitu. Jadi baru satu subbab. Nah, nanti kalau misalkan satu bab sistem reproduksi sudah selesai semua, itu otomatis nanti sudah terkumpul semua nilai dalam satu bab itu tadi. Nah, ini mungkin baru 1 KD begitu istilahnya Bapak Ibu. Sudah jelas nggih Bapak Ibu guru untuk masalah penilaiannya? Atau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, sekarang saya ingin lihat apakah soal saya tadi itu sudah valid atau tidak ya, misalkan. Apakah soal yang saya buat tadi, apakah terlalu sulit atau bagaimana ya, kok siswa saya misalkan nilainya jelek semua, atau siswa saya ternyata kok belum mencapai KD-nya. Nah, itu kita bisa lihat di bagian statistik. Jadi, di bagian statistik ini kita bisa melihat masing-masing dari siswa kita juga.
Jadi bisa kita pilih kelas yang tadi kita buat yang kita kirimkan soalnya tadi adalah biologi kelas 11 IPA 3. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata Bu Aida ini sudah nonton 1 menit untuk videonya misalkan. Nah, terus kemudian topik videonya kalau sudah selesai nanti akan langsung terekam di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan tahu mana siswa yang nilainya misalkan dia nilainya bagus. Oh, ternyata dia sudah selesai menonton video. Makanya nilainya bagus misalkan. Atau ternyata siswa ini belum nonton video sama sekali misalkan. Nah, di sini topik terselesaikan sudah ada, kemudian rata-rata nilainya juga sudah ada. Nah, saya ingin tahu punyanya Bu Aida sekarang. Nah, durasi menontonnya 0 jam 1 menit. Topik yang terselesaikan 2 topik, soal yang terjawab 15 soal. Nah, jadi kita bisa lihat misalkan yang tadi yang ingin saya cek adalah yang organ reproduksi. Saya klik bab 1. Materinya bisa dilihat di sini tadi untuk siswanya. Nah, soal yang sudah diselesaikan oleh Bu Aida tadi akan langsung muncul. Ternyata Bu Aida ini benernya di nomor 4. Salahnya di nomor 1. Nah, kita bisa tahu, oh ternyata nomor 1 ini kok satu kelas misalkan siswanya nanti salah semuanya ya. Berarti KD nomor 1 ini ternyata belum tercukupi begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru juga bisa menganalisis soal dari soal yang sudah dikirimkan. Ternyata nomor 4 ini benar semuanya siswa-siswa saya, berarti sudah paham untuk KD di nomor 4 ini. Apabila ternyata soalnya di nomor 2 salah semua juga. Oh, ini ada 2 kemungkinan. Berarti apakah siswa memang belum paham terkait KD tersebut atau ternyata memang soal itu soal HOTS yang ternyata susah gitu. Jadi mungkin membingungkan siswa-siswa begitu dalam pengerjaan. Nah, kita bisa menganalisis di bagian ini Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi sampai sini sudah jelas Bapak Ibu untuk di bagian statistiknya? Jelas. Jelas ya. Nah, kalau tadi kita mengunduhnya adalah dalam bentuk Excel, kalau ini kita unduh bisa kirim ke email dulu. Jadi nanti akan terkirim ke email Bapak Ibu guru. Misalkan kita bukan pakai laptop sendiri atau pakai laptop sekolah misalkan, ingin ngecek siswa tapi pakai laptopnya sekolah misalkan. Jadi kan nanti supaya tidak data itu tidak tersebar begitu sebelum Bapak Ibu guru lihat, Bapak Ibu guru bisa mengunduhnya di bagian statistik supaya nanti langsung terkirimnya ke email. Begitu juga bisa. Kalau sudah, klik tutup. Nah, sampai tahap ini kita sudah bisa melihat untuk penilaian, kita sudah bisa melihat untuk bagaimana siswa mengerjakan, kita juga sudah bisa melihat untuk hasil dari siswa untuk menarik nilai dari siswa sudah bisa, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Atau sampai sini apakah ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke tahap berikutnya, Bapak Ibu? Monggo kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Sudah, Mbak. Sudah ya. Baik. Nah, sekarang saya ingin memasukkan materi yang tidak ada di Kuiper gitu misalkan. Bapak Ibu guru boleh mengeksplor materi sendiri atau ternyata
seperti Bu Aida tadi, kan materi bahasa Arab tidak ada di Kuiper. Nah, itu bagaimana caranya memasukkan ke Kuiper? Caranya, Bapak Ibu Guru klik di bagian pojok kanan lagi, yang seperti siswa tadi, tapi klik yang bagian Key Create. Key Create. Key Create. Nah, silahkan Bapak Ibu Guru klik. Bapak Ibu sudah masuk ke Key Create? Sudah, Mbak. Ya sudah. Nah, jadi Key Create ini Bapak Ibu Guru itu istilahnya membuat materi selama 1 tahun. Jadi membuat sebuah buku besar, buku pembelajaran selama 1 tahun ajaran, yang Bapak Ibu Guru bisa ambil kapanpun, yang Bapak Ibu Guru bisa memasukkan kapanpun, yang nantinya pun misalkan ada dalam satu sekolah, misalkan ada guru bahasa Inggris, nggak cuman Pak Zen misalkan, atau guru bahasa Arabnya nggak cuman Bu Aida. Nah, siapapun bisa mengambil materi itu, begitu Bapak Ibu Guru. Nah, jadi tentunya di sini Bapak Ibu Guru itu misalkan nanti untuk membuat materinya itu cukup 1 kali saja, bisa dipakai sampai kapanpun, begitu istilahnya Bapak Ibu. Karena di sini Bapak Ibu Guru membuat sebuah buku pelajaran selama 1 tahun ajaran. Saya cari dulu untuk sekolahnya. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru bisa klik buat bidang studi. Bapak Ibu Guru bisa memberi nama seperti contoh tadi, misalkan saya ingin membuat materi agama yang tidak ada di Kuiper, misalkan agama, atau kita samakan formatnya seperti tadi, jadi NIA, agama, 12, 10, IPA, 10 IPA. Nah, untuk kelasnya tidak usah dibuat seperti kita membuat kelas. Jadi ini khusus untuk membuat buku, Bapak Ibu. Jadi bedanya sama tadi, kalau tadi kan kita membuat kelas. Jadi kalau membuat kelas itu harus satu-satu, tapi di sini kita membuat buku. Jadi buku ini tentunya bisa digunakan untuk kelas apapun. Misalkan saya mau membuat kelas 10, misalkan kelas 10 gini aja. Nia Agama kelas 10, atau nanti Ibu Aida Aida bahasa Arab kelas 12 misalkan, seperti itu. Kelas 10. Kalau sudah, klik buat. Nah, kita bisa mengunduh PDF atau PowerPoint yang sudah kita punya materinya, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Guru yang sudah membuat materi sendiri bisa mengunduh PDF ataupun materi yang sudah digunakan. Misalkan materinya nanti adalah saya ingin membuat bab rukun Islam.
tentunya di dalam buku itu kan banyak bab begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita membuat per bab gitu. Kita unggah dulu materi yang sudah kita buat. Nah, kita sudah punya memasukkan satu materi. Nah, sekarang untuk membuat selanjutnya adalah membuat tambah modul. Modul di sini artinya adalah bab, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau di sini kita bisa berikan uraian misalkan pembelajaran agama Islam adalah titik-titik dan seterusnya. Nah, kita bisa lanjutkan untuk penjelasan prolognya begitu Bapak Ibu di bagian ini. Nah, kalau modulnya, modul itu adalah bab. Jadi saya ingin membuat sekarang sampai bab 7, misalkan bab 7, rukun Islam. Misalkan. Klik tambah modul. Nah, jadi di sini untuk kalau misalkan tambah modul itu berarti kita membuat bab baru. Misalkan bab 8, rukun iman. Nah, ini bab-babnya yang belum kita isi. Sekarang saya ingin melengkapi isi dari bab 7 rukun Islam. Caranya silahkan diklik sambil Bapak Ibu Guru lakukan supaya Bapak Ibu Guru juga bisa dan nggak lupa. Nah, misalkan di sini saya beri keterangan, rukun Islam adalah hal pokok yang harus dilakukan oleh umat muslim. Misalkan. Nah, tambah topik ini adalah subbab. Jadi subbabnya apa saja? Misalkan sholat, syahadat misalkan, syahadat. Kemudian atau saya mau buatnya di sini sholat, rukun Islam yang kedua. Islam kedua. Sholat. Nah, kemudian kita bisa berikan uraian untuk labelnya. Labelnya adalah rukun Islam kedua. Uraian singkatnya adalah sholat dilakukan 5 kali dalam satu hari. Opsionalnya bisa dipilih diisi atau tidak. Saya mau membuat nanti sebagai kuis misalkan. Nanti ada soal kuisnya. Saya ingin acak jawabannya dan juga acak untuk soalnya ketika saya nanti memberikan kuis. Nah, kemudian soalnya kita bisa membuat soal sendiri, Bapak Ibu Guru memasukkan soal sendiri. Nah, caranya klik tambah soal. Nah, misalkan soalnya adalah sholat yang dilaksanakan di siang hari disebut. Ini adalah soal-soalnya. Nah, pilihannya kita bisa pilih tipe soal itu sebagai pilihan tunggal. Kalau pilihan tunggal itu adalah hanya satu jawaban yang benar. Kalau pilihan ganda itu berarti ada 2 jawaban benar. Kalau ketik jawaban yang benar itu esai. Jadi kalau esai ini Bapak Ibu Guru harus mengetikkan titik koma maupun spasi yang sama ketika nanti siswa mengerjakan. Nah, jadi kami tidak menyarankan untuk ketik jawaban yang benar atau esai. Karena ketika nanti siswa spasinya nggak sama seperti Bapak Ibu Guru atau kalimatnya tidak sama, atau mungkin titik komanya juga tidak sama, itu tidak akan bisa
jawabannya benar begitu. Jadi mungkin bisa dipilih yang lain saja. Pilihan tunggalkah, pilihan gandakah, mengkategorikan jawaban yang benar, kemudian susun jawaban yang benar, seperti di panah-panah gitu Bapak Ibu, kemudian pilihan yang dikelompokkan. Nah, saya ingin membuat sebagai pilihan tunggal, hanya satu jawaban yang benar. Nah, di sini jawabannya adalah misalkan sholat duhur. Sholat maghrib. Sholat asar. Sholat subuh. Karena ini pilihannya adalah A, B, C, D. Saya mau nambah satu lagi, sholat isya. Nah, jadi kita bisa milih, kalau yang hijau ini berarti yang kita anggap benar. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu guru di sini misalkan ada yang mengajar matematika. Nah, itu kan menggunakan rumus. Nah, Bapak Ibu guru bisa klik bagian rumus di sini. Nah, bisa dicari. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu guru ingin memasukkan audio, biasanya bahasa Inggris, ada listening misalkan. Nah, Bapak Ibu guru bisa masukkan audio yang sudah dimiliki misalkan. Nah, silahkan dimasukkan. Kemudian video, Bapak Ibu guru ingin memasukkan video. Nah, di sini bisa cari di YouTube, kemudian URL-nya dipaste di sini, atau alamat websitenya yang di YouTube itu tadi dipaste di sini, kemudian klik tambah. Kalau ingin memasukkan gambar, bisa langsung unggah gambar yang sudah dimiliki. Kalau mau memasukkan link, ini misalkan misalkan ada koran, nah, atau ada link website yang terkait dengan soal yang Bapak Ibu guru buat, bisa misalkan dari cerita ini kalian membaca link itu apa kesimpulan yang disimpulkan, misalkan seperti itu. Nah, bisa ditautkan ke link apa gitu Bapak Ibu. Nah, karena ini tidak ada link yang akan saya tautkan, jadi saya tidak memasukkan link. Nah, kalau sudah, di sini pembahasan boleh diisi atau tidak. Jadi kalau pembahasan itu ketika nanti siswa salah, itu akan ada pembahasannya. Misalkan pembahasannya adalah sholat ini dilaksanakan, ini istilahnya pembahasan itu adalah hint atau petunjuk gitu. Dilaksanakan 4 rakaat dan di siang hari yaitu sholat zuhur. Jadi siswa yang salah dia akan mendapatkan penjelasan. Nah, kalau di petunjuknya ini boleh diisi atau tidak. Jadi petunjuknya misalkan 4 rakaat. Nah, kalau sudah di sini boleh dipilih atau tidak. Saya tidak ingin memilih untuk mengacak soal. Jadi klik tutup. Artinya kita sudah membuat satu soal. Nah, saya ingin membuat 2 soal. Soal yang kedua misalkan gerakan berikut ini adalah sebutkan gerakan apa dalam gambar ini. Saya ingin memasukkan gambar misalkan. Nah, nanti untuk yang sebelah kanan ini adalah tampilannya. Untuk yang sebelah kiri ini adalah proses kita membuat soalnya. Kalau sudah, misalkan saya ingin jawaban yang benar adalah di nomor C. Gerakan sujud. Atau sujud gitu saja.
takbir, salam, hidayah. Di jawabannya pun Bapak Ibu Guru misalkan nanti ada jawaban dalam bentuk gambar, bisa dipilih gambar. Atau kalau misalkan ada Bapak Ibu Guru yang materi pelajaran matematika atau fisika dalam bentuk simbol, bisa masukkan rumus. Nah, kalau sudah pembahasannya bisa diisi atau tidak, pembahasannya adalah gerakan ini dilakukan dengan sempurna dari semua bagian tubuh harus menyentuh misalkan atau tidak perlu diberikan pembahasan juga tidak apa-apa. Nah, kalau saya yang di bagian 2 ini tidak ingin memberikan pembahasan. Kalau sudah, klik tutup. Nah, itu artinya saya sudah membuat 2 soal. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, saya ingin membuat materinya. Tadi saya sudah membuat soal, saya ingin memasukkan materinya. Nah, materinya, saya ingin membuat materinya ini dalam bentuk video, misalkan. Nah, saya memasukkan video. Jadi tadi saya sudah mencari videonya. Nah, jadi sudah langsung muncul untuk videonya. Atau Bapak Ibu Guru ingin memberikan materi di bawah video nanti, misalkan kita cari materi, misalkan materi sholat. Bisa langsung kita ketik manual atau kita cari di Google dulu untuk materinya, terserah Bapak Ibu. Nah, saya masukkan materinya. Nah, jadi sudah langsung muncul di bagian kanan, nanti siswa bisa melihat video maupun materi yang Bapak Ibu Guru tuliskan. Kalau sudah, misalkan di sini adalah sholat dan tujuannya untuk judulnya. Kalau sudah, klik tutup. Nah, jadi kita sudah membuat soal, kita sudah membuat materi. Untuk kutipan itu boleh diisi atau tidak. Saya tidak ingin mengisi untuk kutipan. Kemudian kalau Bapak Ibu Guru ingin menambahkan topik baru, itu artinya menambahkan subbab baru. Jadi kalau misalkan subbab yang kedua nanti adalah puasa atau haji misalkan. Nah, bisa langsung ditambahkan di tambah topik. Nah, di sini apabila sudah satu subbab sudah terpenuhi, itu Bapak Ibu Guru bisa mengirimkan ke siswa nanti, begitu Bapak Ibu. Jadi caranya untuk mempublikasikan ke siswa, itu caranya kita publikasikan dulu ke Kuiper School-nya. Ini kita masih membuat materi, tapi masih belum masuk ke Kuiper School, karena ini masih di menu Key-Create, gitu Bapak Ibu. Jadi caranya bagaimana? Klik publikasi, publikasikan materi yang diinginkan. Saya ingin mempublikasikan materi rukun Islam, saya langsung di drag atau digeret gitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, klik publikasikan.
publikasikan bagian yang valid. Kalau yang belum valid itu yang belum diisi Bapak Ibu untuk materinya. Jadi kalau misalkan materinya itu belum diisi semuanya untuk materi, untuk soal, untuk kunci jawabannya itu tidak akan bisa terkirim. Nah, kalau sudah ada tanda centang hijau begini berarti sudah lengkap gitu. Untuk yang rukun iman tadi karena belum saya isi jadi tidak bisa terkirim. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang bisa terkirim adalah yang Bapak Ibu guru sudah lengkapi. Nah, sekarang kita mau mengirimkan rukun Islam ini tadi, materi yang sudah kita buat ini tadi ke siswa. Caranya bagaimana? Kembali ke Killing. Nah, ini yang menu Killing yang awal tadi. Caranya di bagian kurikulum dan tugas, silahkan diklik. Nah, terus pilih kategori materi, pilih yang bagian materi sekolah saya. Nah, ini adalah materi-materi yang Bapak Ibu guru buat di bagian Kikrit. Itu akan masuk di menu materi sekolah saya. Nah, tadi saya membuatnya adalah Nia Agama kelas 10. Saya klik. Nah, jadi bisa diunduh untuk panduan belajarnya seperti yang tadi di awal, bisa diunduh langsung oleh siswa maupun guru. Saya ingin mengirimkan, caranya gimana? Diklik dulu sampai ada muncul tanda centang. Nah, kalau sudah dicentang, otomatis kita bisa melihat materinya dan juga bisa melihat soalnya. Tadi saya baru membuat 2 soal, otomatis hanya 2 soal di sini. Nah, kalau sudah, klik buat tugas dengan topik terpilih, dan saya kirimkan ke kelas saya yang agama. Nah, saya centang, saya buat ini sebagai tugas, saya ingin siswa saya acak untuk mengerjakan soal-soalnya. Durasinya adalah saya mau membuat besok siswa harus mengumpulkan. Kalau sudah klik terapkan, kemudian nama tugasnya adalah rukun Islam atau sholat, misalkan sholat. Komentarnya kerjakan dengan nilai 100 misalkan. Karena ini sebagai tugas dan Bapak Ibu guru ingin siswa-siswa mendapatkan nilai 100 semuanya misalkan. Kalau sudah, klik kirim tugas seperti halnya di bagian yang awal tadi. Kemudian kalau ingin buat tugas baru silakan klik buat tugas baru. Kalau sudah, klik ke dashboard atau beranda. Nah, otomatis apabila Bapak Ibu guru bukan materi UN yang sudah ada di Kuiper, tetap bisa mengirimkan materi yang dibuat sendiri melalui menu Kikrit dan nanti akan terhubung ke bagian Kuiper School dengan cara publikasi dan mengirimkan lagi ke siswanya seperti tahapan yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini sudah langsung muncul soal saya juga begitu. Untuk siswanya nanti langsung kita suruh masuk ke kode kelas kita. Cara untuk mencari kode kelas saya ulangi lagi dengan mencari kelas yang sudah kita buat dengan format yang sesuai kita buat tadi. Karena tadi saya menulis formatnya adalah nama saya terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa tahu kode kelas agamanya, kode kelasnya ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Sampai tahapan ini sudah jelas Bapak Ibu? Atau ada yang ingin ditanyakan, monggo? Sudah, Mbak, tinggal prakteknya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang terakhir Bapak Ibu. Jadi sekarang kita ke menu siswa. Kalau menu siswa ini itu pengelolaan bagi Bapak Ibu guru yang misalkan siswanya salah masuk kelas, misalkan. Nah, tadi saya misalkan siswa yang sudah ada kelasnya tadi adalah siswa kelas biologi, Nia biologi. Nah, misalkan tadi ada 2 siswa saya, misalkan ada Ibu Aida sama Pak Zul Hadizain. Nah, misalkan
Ibu Aida ini ternyata bukan siswa saya 11 IPA 3 loh. Sebenarnya Bu Aida ini kelas saya yang kelas 11 IPA 4. Saya ingin menghapus Bu Aida misalkan. Caranya bagaimana Mbak? Apakah siswa saya bisa dihapus Mbak? Bisa Bapak Ibu. Jadi bisa langsung diklik nama siswanya, kemudian hapus dari kelas. Begitu Bapak Ibu. Nah, misalkan ada siswa yang alasan, Bu, saya tidak bisa mengerjakan tugas Ibu karena saya lupa password. Nah, biasanya anak-anak itu banyak sekali alasannya Bapak Ibu untuk tidak mengerjakan tugas. Nah, Bapak Ibu guru bisa membantu siswanya dengan cara klik pengaturan, kemudian klik ubah kata sandi. Nah, kita bisa ganti kata sandi siswa, misalkan kata sandinya kita buat menjadi namanya misalkan Aida 123. Nah, jadi kita buatkan password untuk siswa kita supaya siswa kita bisa login lagi. Nah, ini kalau misalkan nanti Bapak Ibu guru mau ubah, silakan klik ubah. Tapi saya tidak ingin mengubah karena ini akunnya Ibu Aida, jadi saya batalkan saja. Sudah selesai Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru ada yang ditanyakan, sebelum saya akhiri, monggo ditanyakan dulu Bapak Ibu. Mbak Nia, Nggih, Bapak. Di dalam pelaksana nanti prakteknya, nanti misalnya saya menemukan kesulitan, nanti menghubungi Mbak Nia gimana? Saya ada di grup WA juga Bapak, jadi monggo Bapak fotokan saja untuk apa kendalanya, bisa difotokan supaya nanti saya tahu kendalanya Bapak apa, atau langsung ditanyakan di grup WA aja Pak. Di sana ada teman-teman Kuiper yang lain juga, jadi nggak cuma saya, ada 7 teman-teman dari Kuiper, nanti akan membantu menjawab dari kesulitan yang Bapak alami, begitu Bapak. Oh iya, satu lagi Mbak Nia. Nggih, Pak. Tadi materi-materi itu tadi, itu sampai akhir Juni, nggih. Kalau yang dalam kurung Kuiper video saja, Bapak. Jadi saya tunjukkan lagi, nggih. Jadi yang khusus dalam kurung Kuiper video, jadi di materi pilih kategori. Nah, ini kan ada banyak, nggih, Pak, nggih. Ada Kuiper School Premium, ada Kuiper School Premium. Nah, yang dalam kurung Kuiper video, Pak. Nah, yang dalam kurung Kuiper video ini yang kita buka aksesnya sampai bulan Juni. Tapi untuk yang Kuiper School Premium, kemudian untuk yang materi-materi atas, itu sudah ada Pak untuk materi maupun soalnya. Tapi tidak ada videonya, begitu Bapak. Kalau kita unduh itu, download videonya, bisa ya? Kalau videonya tidak bisa diunduh Bapak. Jadi karena sudah copyright, jadi tidak bisa diunduh. Yang bisa diunduh cuma materinya Bapak. Oh, begitu. Nggih. Ya, terima kasih Mbak Nia. Nggih, jadi harapan kami dari Kuiper, Bapak Ibu guru tentunya bisa mengirimkan semua materi yang ada di Kuiper video ini, monggo dikirimkan ke siswa-siswanya supaya bisa merasakan bagaimana pembelajaran di Kuiper video, karena memang akses untuk Kuiper videonya memang kami batasi untuk saat ini sampai bulan Juni, karena memang kemarin kan kami juga belum tahu apakah ini pandemi ini berakhir sampai kapan, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini baru kita bukanya akses sampai bulan Juni, begitu Bapak Ibu, sampai akhir Juni. Jadi monggo silahkan dikirimkan ke siswa-siswa, karena tentunya siswa tidak akan bisa merasakan Kuiper video yang gratis ini apabila Bapak Ibu guru tidak mengirimkan ke siswa, begitu. Jadi monggo silahkan Bapak Ibu guru, monggo diklik-klik saja yang mana, nggak usah takut Bapak Ibu untuk salah mengklik. Monggo silahkan diklik apapun yang ada di Kuiper itu, silahkan boleh semuanya diklik. Gitu Bapak Ibu, nggak usah takut salah, supaya lebih lancar juga dalam menggunakan, begitu Bapak Ibu. Apabila nanti masih ada kesulitan atau masih bingung, monggo nggak usah sungkan untuk menanyakan kepada tim kami kapanpun, insya Allah kami akan balas, begitu Bapak Ibu. Di WA gitu, atau bisa langsung personal chat juga, insya Allah akan kami balas, begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Nia. Oke, Pak Zen, sama-sama. Dari Bapak Ibu guru yang lain, apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oh iya, mohon maaf Mbak Nia, ini tadi ada
Bu Husnul Nggih. itu bakal kurikulum lagi sibuk membuat laporan. Oh, nggih, Pak. Kemudian Pak Andika tadi juga ada trouble katanya gitu. Oh, Minta tolong nggih. disampaikan, mohon maaf nggak bisa gabung. Oh, nggih, Bapak, nggih. Nggih, tadi, saya bingung kok, dengan Bu Husnul kok ada di tahap 1, juga ada di, daftar di guru nomor 2, di yang, lupa password begitu, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk, selanjutnya kita juga akan mengirimkan untuk, PDF dari pelatihan kali ini, Bapak. Jadi kita mengirimkan PDF maupun video cara penggunaannya. Apabila Bapak Ibu guru nanti ada yang lupa atau kebingungan, bisa nanti dicek di video yang kami kirimkan, nggih? Oh iya ya Pak, terima kasih tutorialnya Pak. Nggih, bener Bapak, tutorialnya. Jadi nanti bisa dilihat di tutorialnya itu, tapi kalau misalkan masih bingung boleh ditanyakan, begitu Bapak. Nggih Mbak, banyak, makasih banyak. Nggih. Kalau gitu, saya rasa sudah cukup nggih Bapak Ibu guru nggih untuk pelatihan kali ini. Apabila nanti ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan di grup atau personal chat ke pihak dari Kuiper dari kami juga boleh. Ada saya, Mbak Nia, ada Mbak Ocha juga untuk link 1 yang hari ini ada di link 1 ini Bapak Ibu, atau dengan teman-teman dari Kuiper video yang lain yang ada di grup juga boleh, begitu Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf nggih Bapak Ibu, mungkin ada yang terlalu cepat atau penyampaian saya kurang sopan, mohon dimaafkan nggih Bapak Ibu nggih. Nggih sama-sama Mbak Nia. Nggih, Barakallah. nggih, alhamdulillah. Nggih, semoga untuk penggunaan Kuiper School bisa digunakan secara maksimal di Mas Khairuddin ini, juga bisa digunakan oleh adik-adik dalam proses pembelajaran, semoga bermanfaat begitu Bapak Ibu. Harapannya semoga tetap dilakukan nggak cuma saat hari ini saja, tapi bisa dilakukan dalam proses pembelajaran, begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak nggih Bapak Ibu atas waktunya, semoga bermanfaat. Saya pamit nggih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.